Halo, selamat sore semuanya. Berjumpa lagi bersama saya, Engel Hasiman. Jadi pada hari ini saya akan membahas terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Yang paling pertama itu saya harus menjelaskan dulu apa itu penyelidikan dan apa itu penyidikan. Penyelidikan itu diatur di dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berarti serangkaian tindakan penyidik untuk memberikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua adalah terkait dengan penyidikan. Penyidikan itu diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi yang paling pertama itu kita akan membahas terkait dengan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini berawal dari adanya suatu peristiwa atau kasus atau adanya laporan, sehingga kemudian akan diteruskan ke dalam yang namanya penyelidikan. Jadi dalam penyelidikan itu yang paling pertama itu adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana. Yang kedua itu mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi dalam penyelidikan ini hanya pada intinya untuk menentukan apakah itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Jika itu merupakan suatu tindak pidana, maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya yang dinamakan dengan penyidikan. Jadi sebelum masuk ke tahap penyidikan ini ada yang namanya gelar perkara. Jadi gelar perkara ini artinya suatu tindakan atau suatu proses dalam suatu tindak pidana dengan terpadu atau sering disebut dengan integrated criminal justice system. Jadi proses ini dihadirkan semua oleh pihak terlapor dan pelapor untuk mengadakan suatu gelar perkara namanya. Setelah gelar perkara dilakukan, diteruskanlah dengan yang namanya penyidikan. Jadi penyidikan ini pada intinya adalah untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan nantinya akan dijadikan untuk menentukan siapa tersangkanya dalam peristiwa pidana tersebut. Jadi penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi pada dasarnya adalah penyelidikan dan penyidikan itu merupakan satu kesatuan dari bagian proses tindak pidana, di mana penyelidikan itu tadi adalah untuk menemukan atau mencari apakah itu adalah suatu tindak pidana atau tidak. Apabila itu merupakan suatu tindak pidana, maka akan diteruskan ke yang namanya tahap penyidikan. Penyidikan inilah yang nantinya akan membuat terang suatu tindak pidana itu. Dan dengan cara membuat terang itu, maka akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya bahas untuk hari ini.
Terima kasih, selamat menonton, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.